Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman KPPS. Nah, kali ini saya akan buat konten tentang bagaimana memahami tugas-tugas KPPS Pilkada 2024. Materi ini saya susun melihat peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 serta melihat pengalaman pada pelaksanaan pemilu 2024 dan pemilu-pemilu sebelumnya, serta melihat draft pedoman teknis bagaimana pelaksanaan atau tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Semoga membantu teman-teman semua dalam memahami apa yang menjadi tugas-tugasnya nanti pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Jadi teman-teman semua, ini ada pra pemungutan suara. Ini sebelum pelaksanaan tanggal 27 November nanti, ada beberapa pekerjaan yang wajib dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS. Pertama, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih, yaitu formulir model C pemberitahuan KWK. Nah, ini dalam proses distribusinya, ini didokumentasikan baik itu foto maupun video sebagai bukti bahwa kerja-kerja teman-teman semua sudah dilakukan. Nanti dokumentasinya diarsipkan dan disampaikan kepada PPS H-1 pada saat pelaporan rekapitulasi yang C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Teman-teman semua, dalam formulir model C pemberitahuan itu ada saran waktu kehadiran kepada pemilih. Dalam distribusi C pemberitahuan nanti, ketika tidak dapat menemui pemilihnya secara langsung, maka formulir C pemberitahuan ini dapat dititipkan di keluarganya atau orang yang dapat dipercaya untuk disampaikan formulir C pemberitahuan. Kemudian pekerjaan yang selanjutnya adalah mengumumkan tempat dan waktu, yaitu hari dan tanggal pemungutan suara. Ini dilakukan KPPS pada tanggal 23 sampai 26 November 2024. Ini bisa dilakukan sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan di tempat masing-masing. Bisa melalui sarana ibadah di masjid, di gereja, atau ditempel pamflet-pamflet di tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian membuat TPS, nah ini paling lambat dilakukan H-1. TPS itu sudah dibuat. Nah, detailnya ini denah TPS sedikit berbeda dibandingkan denah TPS yang sebelum-sebelumnya. Kurang lebih sama, tapi ada perbedaan. Kalau denah TPS sebelumnya, saksi dan pengawas berada di samping ketua dan KPPS 2 dan 3. Nah, kali ini saksi dan pengawas berada di belakang ketua KPPS, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, dan KPPS 5. Jadi lebih efektif dalam pengawasan, lebih efektif dalam melihat alur pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, TPS ini ukuran standarnya paling kurang 10 kali 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Kemudian dibuat di tempat yang mudah dijangkau dan dapat dibuat di ruang terbuka atau ruang tertutup. Nah, ini tidak boleh dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Kemudian yang selanjutnya, sejak pelantikan 7 November yang lalu, KPPS wajib menerima bimbingan teknis serta wajib memahami tugas dan wewenang KPPS. Jadi masa waktu sekitar 20 hari sejak pelantikan itu adalah masa-masa teman-teman KPPS belajar apa sih yang menjadi tugas, apa sih yang akan dikerjakan nanti pada saat hari H. Kemudian menerima dan menjaga logistik TPS. Nah, ini nanti diterima paling lambat H-1 tanggal 26, biasanya sore atau malam KPPS sudah menerima logistik. Nah, kemudian masuk pada hari pemungutan suara.
pada hari pemungutan suara ada persiapan akhir. Ketua dan anggota KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya, kotak suara dan lain-lain. Kemudian menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon di TPS di papan pengumuman TPS. Kemudian menyerahkan salinan daftar pemilih tetap dan daftar salinan daftar pemilih pindahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Kemudian menempatkan kotak suara di depan meja ketua KPPS. Kemudian mempersilakan pemilih menempati tempat duduk. Kemudian menerima surat mandat dari saksi-saksi. Kemudian masuk kepada tahap rapat pemungutan suara. Nah, rapat pemungutan suara ini diawali dengan pengucapan sumpah atau janji KPPS dan petugas ketertiban. Kemudian menjelaskan tata cara pemungutan suara, kemudian membagi tugas KPPS, kemudian pemungutan suara. Nah, setelah pengucapan sumpah janji, ada pekerjaan ketua dibantu anggota KPPS, yaitu pembukaan perlengkapan pemungutan suara. Nah, ini setelah pengucapan sumpah janji. Yang pertama, membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara dalam keadaan tersegel. Nah, ini segel ada 2 yang sudah terpakai. Pertama, segel kotak suara, kemudian segel sampul yang berisi surat suara, harus dalam keadaan disegel. Kemudian memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara dipastikan telah kosong. Kemudian menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan denah TPS. Kemudian menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5%. Kemudian setelah melakukan pembukaan kotak suara dan mengidentifikasi, Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang berapa jumlah surat suara yang diterima, kemudian bagaimana tata cara pemberian suara, yaitu mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan, mencoblos 1 kali pada kolom foto, pada gambar foto, ya, pada nama, nomor urut, dan lainnya. Penjelasan tata cara pemberian suara ini dilakukan secara berkala. Jadi ketika pemilih baru yang datang dijelaskan, kemudian nanti kalau pemilih berganti kemudian dijelaskan lagi tentang tata cara pemberian suara. Kemudian tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan terdaftar atau masyarakat pemilih. Kemudian pembagian tata cara pemantauan oleh pemantau pemilihan terdaftar, kemudian pembagian tugas anggota KPPS, kemudian hal-hal lain yang diperlukan. Nah, pada hari pemungutan suara ada 3 jenis pemilih yang dilayani di TPS. Pertama, daftar pemilih tetap. Nah, ini waktu pelayanannya mulai jam 7 sampai jam 13.00. Pemilih datang ke TPS membawa dokumen, yaitu KTP elektronik atau biodata penduduk dan C pemberitahuan. Nah, pemilih DPT mendapatkan 2 surat suara, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, kecuali untuk daerah khusus seperti DKI Jakarta dan daerah istimewa, itu Yogyakarta, karena dia hanya kalau di DKI Jakarta hanya pemilihan gubernur, kalau di DIY hanya pemilihan bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian jenis pemilih daftar pemilih pindahan. Nah, waktu pelayanannya diatur mulai jam 11 sampai jam 13.00. Nah, dokumen yang dibawa adalah KTP elektronik atau biodata penduduk dan A surat pindah memilih. Nah, ini
perlu diperhatikan bahwa hak surat suara pemilih pindah itu berbeda-beda. Ada yang hanya mendapatkan satu surat suara, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bagi yang pemilih pindah antar kabupaten dalam provinsi yang sama. Tapi ada juga yang mendapatkan surat suara dua, yaitu gubernur dan bupati atau wali kota bagi pemilih yang pindahnya hanya antar kecamatan atau hanya antar kelurahan atau desa, tapi masih dalam satu kabupaten kota. Kalau dia pindah antar provinsi ya tidak bisa pindah memilih karena sudah berbeda pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kotanya. Nah, pengaturan waktu jam 11 sampai jam 13 waktu pelayanan pemilih pindahan, ada pengecualian bahwa dalam keadaan memaksa, pemilih pindahan dapat dilayani pukul 0.700 sampai jam 11.00 di luar dari ketentuan 2 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Nah, keadaan memaksa ini nanti akan diatur dengan keputusan KPU, keadaan-keadaan seperti apa saja yang dianggap memaksa sehingga pemilih pindahan ini dapat dilayani meskipun di bawah jam 11.00. Misalkan pemilih jam 11 sampai jam 1 atau pukul 13.00 kebetulan ada pekerjaan yang wajib diselesaikan atau ada tugas sehingga masuk dalam keadaan memaksa, atau seperti berobat ke rumah sakit atau menjalani pengobatan sehingga dia tidak dapat datang jam 11.00 sampai 13.00, maka dia dapat dilayani meskipun di jam 7 sampai jam 11.00. Nah, kemudian jenis pemilih tambahan. Nah, ini dilayani 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir, yaitu jam 12.00 sampai jam 13.00. Nah, dokumen yang dibawa adalah KTP elektronik atau biodata penduduk sesuai alamat TPS. Nah, ini mendapatkan 2 surat suara, gubernur, bupati, dan atau wali kota, kecuali daerah khusus dan atau daerah istimewa. Nah, ini dalam pemilihan kali ini juga sama seperti pemilu 14 Februari yang lalu, KPU mengakomodir selain jika tidak atau belum memiliki KTP elektronik, maka dia bisa menggunakan biodata penduduk. Nah, ini yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Nah, ini kira-kira formatnya seperti ini. Nah, ini dapat dilayani. Nah, ini juga bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman PPK, teman-teman PPS atau KPPS kalau sudah mengetahui ada pemilih pemula di TPS-nya yang belum memiliki KTP elektronik, belum usia 17 tahun pada hari ini, tapi nanti tanggal 27 November sudah 17 tahun. Nah, ini kan belum bisa dia buat KTP elektronik karena belum 17 tahun. Tapi dia bisa mendapatkan biodata penduduk. Ini nanti digunakan pada saat hari H untuk menggunakan hak pilih. Jadi disosialisasikan saja penggunaan biodata penduduk ini bagi mereka yang belum memiliki KTP elektronik atau belum bisa mengurus KTP elektronik. Jadi pakai biodata penduduk. Kemudian ini catatan untuk Ketua KPPS dalam memberikan surat suara kepada pemilih. Ini berdasarkan pengalaman, jadi jangan lupa menandatangani surat suara. Tapi jangan juga Ketua KPPS langsung menandatangani semua surat suara. Kenapa? Ada pengalaman karena kesibukan atau kelupaan Ketua KPPS-nya lupa menandatangani surat suara, kemudian terlanjur diserahkan atau digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, ini jangan lupa. Tapi jangan juga karena takut kelupaan Ketua KPPS-nya langsung menandatangani semua. Nah, ini tidak diperkenankan karena surat suara kalau sudah ditandatangani semua, maka dia tidak bisa lagi digunakan di TPS lain karena sudah berbeda Ketua KPPS. Nah, ini
sangat ketika TPS lain kekurangan surat suara, maka surat suara yang tidak digunakan di TPS tersebut itu bisa digeser, bisa dimanfaatkan oleh TPS lain. Tapi kalau sudah ditandatangani oleh ketua KPPS, maka dia tidak dapat digunakan oleh TPS lain. Nah, ini catatan yang kedua. Catatan yang kedua, ketua KPPS jangan memberikan surat suara double atau ganda, yakni 2 surat suara untuk pemilihan yang sama. Misalnya gubernur dengan gubernur, bupati dengan bupati, atau wali kota dengan wali kota. Betul 2 surat suara, tapi dia sama, double. Nah, ini pernah juga terjadi pengalaman entah karena kelupaan atau kehilafan atau ada unsur kesengajaan. Nah, ini juga menjadi perhatian pengawas ketika nanti ketua KPPS bisa jadi kalau dia punya preferensi politik kepada salah satu calon, bisa saja dia pura-pura khilaf, pura-pura salah dalam memberikan surat suara, dikasih 2 surat suara tapi jenis pemilihannya sama. Nah, ini kan bisa menjadi fatal karena bisa jadi keluar rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Kemudian memperhatikan hak surat suara pemilih pindah. Ini hak surat suara pemilih pindah berbeda-beda. Ada yang 2 surat suara, ada yang 1 surat suara. Nah, ada yang memilih gubernur saja, ada yang memilih gubernur dan bupati atau wali kota. Kemudian ketua KPPS meminta pemilih tidak membawa HP atau perekam ke bilik suara. Kemudian meminta pemilih mengecek surat suara sebelum digunakan. Jangan sampai yang diterima rusak. Memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran, kecuali pemilih prioritas seperti lansia, ibu hamil, disabilitas, tapi tetap harus persetujuan dengan pemilih yang dalam antrian. Nah, pukul 13.00 di situ ada pemilih yang masih dapat dilayani. Ada 2 kriteria. Yang pertama, pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadiran dalam daftar hadir. Jadi sudah ada tanda tangan daftar hadirnya, tapi sudah jam 13 lewat. Tapi dia sudah ada di TPS. Itu masih dapat dilayani, masih bisa dilayani. Atau dia telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Tidak serta-merta pukul 13.00 tank, maka pelayanan pemungutan suara ditutup, tidak serta-merta. Tapi 2 kriteria ini yang masih menunggu giliran itu masih dilayani menggunakan hak pilihnya. Nah, Bapak Ibu semua, ini pembagian tugas KPPS saat pemungutan suara. Nah, ketua KPPS atau KPP 1 dia memimpin rapat pemungutan suara, termasuk kemudian memberikan penjelasan tata cara pemberian suara, kemudian menyiapkan serta menandatangani surat suara. Kemudian KPPS 2 ini adalah yang duduk bersebelahan dengan ketua KPPS. Dia membantu ketua KPPS di meja ketua KPPS. Kemudian menerima formulir C pemberitahuan KWK dari pemilih daftar pemilih tetap. Kemudian menerima A surat pindah memilih dari pemilih terdaftar pemilih pindahan, dan KTP elektronik atau biodata penduduk dari pemilih tambahan. Ini dia terima dari KPPS 5. Kemudian tugas lain yang diberikan ketua KPPS, kemudian karena dia berada di sebelah kanan ketua KPPS, bersebelahan juga dengan KPPS 5, maka KPPS 2 ini juga harus ikut memastikan surat suara yang diberikan ketua KPPS kepada pemilih itu telah ditandatangani oleh ketua KPPS. Juga memastikan hak surat suara yang diberikan itu sudah benar, sudah sesuai. Kemudian KPPS 3 ini membantu ketua KPPS di meja ketua KPPS. Nah, ini di sebelah kiri ketua KPPS. Nah, tugasnya adalah mengumpulkan C pemberitahuan
dan A. Surat pindah memilih setelah pemilih mendapatkan surat suara. Kemudian membantu Ketua KPPS mengisi data TPS di bagian belakang surat suara berupa nama kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan lain-lain. Nah, ini ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan yang tidak merusak surat suara. Ini yang sering kita sebut stempel surat suara. Tapi stempelnya itu hanya berupa data TPS ya, mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai nomor TPS. Tapi untuk tanda tangannya, tanda tangan Ketua KPPS itu tidak diperkenankan menggunakan stempel atau alat cetakan. Kemudian KPPS 4 ini yang bertugas di dekat pintu masuk. Nah, tugasnya lebih banyak poin-pointernya dibandingkan yang lain. Pertama, dia menerima pemilih yang akan masuk ke TPS. Dia petugas pertama yang melayani pemilih. Kemudian meminta pemilih menunjukkan jari tangan dan memastikan belum terdapat tanda khusus berupa tinta. Kemudian pemilih menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk dan menyerahkan C pemberitahuan atau A. Surat pindah memilih. Diambil oleh KPPS 4 adalah C pemberitahuan atau A. Surat pindah memilih. Nah, kemudian verifikasi pertama adalah KPPS 4 memeriksa kesesuaian antara pemilih dengan KTP elektronik atau biodata penduduk yang ditunjukkan. Jadi makanya kalau biodata penduduk itu harus juga ada fotonya. Jadi kesesuaian antara pemilih dengan yang pegang KTP elektronik itu dapat diperiksa. Kemudian apabila terdaftar di dalam DPT, kemudian apabila pemilih terdaftar dalam DPT, KPPS 4 memeriksa kesesuaian nama pemilih antara C pemberitahuan dengan KTP elektronik atau biodata penduduk dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dan NIK dengan dalam daftar pemilih yang dipegang oleh KPPS. Jadi diperiksa dulu kesesuaian nama pemilih dalam C pemberitahuan dengan KTP elektronik atau biodata penduduk. Nah, setelah sama baru diperiksa dalam salinan daftar pemilih yang dipegang oleh KPPS 4. Nah, kemudian memberi tanda centang pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT. Kemudian apabila pemilih terdaftar dalam pemilih pindahan, KPPS 4 memeriksa kesesuaian antara pemilih memeriksa kesesuaian nama pemilih antara A. Surat pemberitahuan, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara A. Surat pindah memilih dengan KTP elektronik atau biodata penduduk, dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam A. Kapko pemilih pindahan. Kemudian memberi tanda centang pada nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih pindahan A. Kapko pemilih pindahan. Kemudian KPPS 5 ini yang duduk bersebelahan dengan KPPS 4 di meja pintu masuk. Tugasnya yaitu mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin untuk pemilih yang telah diperiksa KPPS 4. Kemudian ini untuk mengetahui berapa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada saat pengisian C hasil. Kemudian meminta pemilih menandatangani formulir C daftar hadir, kemudian menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik, dan meminta pemilih menandatangani daftar hadir pemilih tambahan. Kemudian menuliskan status disabilitas ketika dalam daftar pemilih tetap itu belum tertulis bahwa yang bersangkutan bukan pemilih disabilitas, namun faktanya dia pemilih disabilitas, maka ditulis status disabilitas oleh KPPS 5. Kemudian mempersilakan pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk dan menghimbau agar tidak meninggalkan TPS sebelum melakukan pemberian suara. Kemudian KPPS 6 ini bertugas di dekat kotak suara.
Ini mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan memastikan bagian depan surat suara telah ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dengan cara meminta pemilih memperlihatkan bagian depan surat suara tersebut. Dampaknya waktu penghitungan suara akan lebih panjang, karena misalkan ketika surat suaranya tertukar dalam kotak, misalkan surat suara gubernur masuk ke dalam kotak suara bupati, maka penghitungannya akan sedikit terkendala atau membutuhkan waktu. Kemudian KPPS 7 ini tugasnya di dekat pintu keluar TPS dengan tugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan. Nah, di sini teman-teman KPPS jangan juga disiapkan tisu atau lap di meja tinta. Petugas ketertiban selain menjaga ketertiban di TPS, juga mengarahkan pemilih menyiapkan KTP elektronik atau biro atau penduduk dan formulir C pemberitahuan. Kemudian mengarahkan pemilih mengecek nama pemilih dalam salinan DPT dan salinan daftar pemilih pindahan pada papan pengumuman. Di sini alur pelayanan pemilih di TPS. Nah, ini adalah denah TPS terbaru, sedikit berbeda dengan denah TPS yang sebelum-sebelumnya. Hanya ada perbedaan letak posisi pengawas TPS dan saksi yang berada di belakang ketua KPPS 1, KPPS 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia berada di belakangnya. Untuk pemilih yang masuk pertama kali dilayani oleh KPPS 4. Nah, KPPS 4 sebenarnya di sini KPPS 5. Nah, KPPS 4 ini pertama yang dilakukan adalah meminta pemilih menunjukkan seluruh jari tangannya, apakah ada tanda tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak pilihnya apa tidak. Nah, kalau tidak ada, belum menggunakan hak pilihnya, pemilih diminta untuk menunjukkan KTP elektroniknya dan menyerahkan C pemberitahuannya atau A pindah memilih bagi pemilih pindah, atau KTP elektronik bagi pemilih tambahan atau pemilih khusus. Nah, nanti yang pertama kali diperiksa adalah apakah pemilih yang menyerahkan C pemberitahuan dan KTP elektronik itu sama orang yang sama. Bisa dilihat dengan fotonya dan lainnya. Kalau sudah sama, baru KPPS 4 memeriksa apakah KTP elektroniknya, apakah C pemberitahuannya sesuai dengan daftar pemilih tetap yang dipegang oleh KPPS 4. Nah, kalau sudah sesuai, KTP-nya diserahkan kembali, untuk C pemberitahuannya diserahkan kepada KPPS 5 yang ada di sampingnya. Nah, KPPS 5 ini meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir. Nah, kemudian setelah menandatangani daftar hadir, nanti KPPS 5 mempersilakan pemilih untuk duduk antri di tempat duduk yang telah disiapkan. Nanti C pemberitahuannya atau A pindah memilihnya atau KTP elektronik bagi pemilih khusus atau pemilih tambahan diserahkan kepada KPPS 2. Nah, KPPS 2 ini di sini. KPPS 2 ini mengurutkan sesuai urutan kehadiran. Kemudian diserahkan kepada ketua KPPS satu persatu. Nanti ketua KPPS memanggil satu persatu pemilih berdasarkan C pemberitahuan, berdasarkan A pindah memilih, berdasarkan KTP elektronik yang dipegang oleh ketua KPPS. Nah, nanti KPPS 2 memperhatikan ketua KPPS sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, apakah surat suaranya sudah ditandatangani atau tidak. Dan juga KPPS 2 mengawasi apakah ketua KPPS tidak salah memberikan hak surat suara, khususnya untuk pemilih pindah. Karena ada hak satu surat suara, ada 2 surat suara bagi pemilih pindah. Nanti C pemberitahuan, kemudian A pindah memilih,
itu yang sudah dibacakan atau yang sudah dipanggil itu diserahkan kepada KPPS 3 di sini untuk diarsipkan C pemberitahuan dan A pindah memilihnya. Nah, KPPS 3 ini KPPS 3 juga bertugas untuk menuliskan identitas TPS. Nama TPS mulai dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, nomor TPS itu ditulis oleh KPPS 3. Bisa menggunakan alat bantu cetakan yang tidak merusak. Nah, terus di sini teman-teman perlu lebih memperhatikan perbedaannya kalau dia pemilih tetap atau pemilih pindahan. Yang dipegang sampai ke ketua KPPS itu hanya C pemberitahuan atau A pindah memilihnya saja. Sementara KTP elektroniknya diserahkan kembali oleh KPPS 4 setelah diperiksa. Nah, berbeda kalau pemilih tambahan atau pemilih khusus atau pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Nah, karena dia tidak ada C pemberitahuan, tidak ada A pindah memilih, maka KTP elektroniknya yang dipegang kemudian diserahkan ke KPPS 5, kemudian diserahkan kepada KPPS 2, kemudian diserahkan kepada KPPS 1 atau ketua KPPS. Nah, nanti KTP elektroniknya itu diserahkan kembali ke pemilih bersamaan dengan surat suara yang diserahkan kepada pemilih. Jadi tidak ada lagi lalu lalang pemilih tambahan atau pemilih tetap atau pindahan yang sudah menggunakan hak pilih kemudian sudah di meja tinta kembali lagi ketua KPPS untuk mengambil KTP. Jadi KTP-nya itu sudah diserahkan oleh ketua KPPS pada saat penyerahan surat suara untuk pemilih tambahan. Kalau pemilih tetap dan pindahan, penyerahan KTP-nya itu di KPPS 4. Setelah diverifikasi, sudah sesuai, diserahkan kembali. Hanya C pemberitahuan dan A pindah memilih yang bergeser dari KPPS 4 ke KPPS 5, KPPS 5 ke KPPS 2, kemudian ke KPPS 1. Nah, pemilih yang sudah diberikan surat suara, pemilih masuk ke bilik suara, kemudian menggunakan hak pilihnya, kemudian dilipat kembali, kemudian menuju kotak suara. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, KPPS 6 ini mengatur atau memperhatikan atau meminta pemilih menunjukkan bagian covernya dulu, bagian cover surat suara sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Tujuannya pertama, untuk memastikan bahwa surat suaranya itu sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Yang kedua, agar tidak salah masuk kotak surat suara gubernur dimasukkan ke kotak gubernur atau bupati dimasukkan ke dalam bupati. Nah, kalau sudah sesuai dimasukkan, kemudian pemilih ke meja tinta, kemudian diberikan tanda tinta pada jari, dan KPPS 7 ini tidak hanya duduk-duduk saja, tapi juga harus menegaskan kepada pemilih bahwa tintanya harus sampai mengenai kuku dan tidak disiapkan lap atau tisu untuk mengelap membersihkan tinta di jari. Biarkan tintanya mengering tanpa dilap. Kemudian pemilih keluar di pintu keluar. Mungkin itu alur dari pelayanan di TPS, semoga bermanfaat. Nah, itu tugas-tugas KPPS termasuk petugas ketertiban pada saat pemungutan suara. Nah, nanti video selanjutnya mudah-mudahan bisa saya buat kembali tentang tata cara penghitungan suara.